Sama kelihatan begitu tegang, sekarang kelihatan ceria. Ada apa? Amin, amin. Kemarin sehari Alhamdulillah. mukanya lesu aja. Nah, sampai menit-menit terakhir juga mukanya masih kecut gitu kan. Nanti hasilnya tak pasti. Oke, alhamdulillah tadi sudah diumumkan oleh Pak Bagus tadi 100% lulus. Pertama-tama yang saya hormati para penguji, di sini ada senior saya Pak Al Jufri Al Katiri, ini sahabat lama saya. Dulu kita sama-sama pernah di PSSI ya, liputan olahraga, tapi terus beliau melalang buana ke mana lagi saya nggak tahu, tapi sekarang ketemu lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian juga ada senior saya yang lain, Bang A.R. Lugis. Ini tetangganya mertua saya yang di kawin-kawin Aseban. Kalau saya ke sana pasti saudara-saudara istri saya selalu mampir ke rumahnya Bang A.R. Lugis. Kemarin terakhir pas lebaran mampir tak ada. Pas saya lagi nyekar ziarah ke mertua saya. Bang A.R. Lugis ini senior saya juga. Saya banyak belajar dari beliau ya. Beliau ini wartawan antara. Dulu saya ikut bareng juga di olahraga di otomotif ya Bang ya. Saya dulu juga pernah, sebelum saya terjun dan fokus di sepak bola, saya pernah meliput otomotif ya, jadi rally, kemudian motocross, slalom, off-road, banyak lah pokoknya yang terkait dengan otomotif. Nah itu dulu mentor saya Bang A.R. Lugis, zamannya almarhum Helmi Sukar dulu ya. Kemudian ada Bang Sibatang Kayu. Bang Sibatang Kayu ini juga senior saya, mentor saya. Saya sama beliau pernah sama-sama di Harian Terbit. Tapi saya terus tahun 2001 saya ke luar, saya pindah ke Sinar Harapan. Beliau masih tetap di sana, tapi nggak lama kemudian beliau sudah ada di Koran Jakarta. Horas Bang. Terima kasih Bang Sibatang Kayu yang sudah menguji teman-teman di kategori media. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Atun. Ibu Atun ini juga senior saya di Harian Terbit. Ya, kami pernah sama-sama di Harian Terbit. Sebelum saya pindah, saya di Harian Terbit itu sekitar 7 tahun lah. Ya. 7 tahun, kemudian saya pindah ke Sinar Harapan. Dari Sinar Harapan saya pindah lagi bikin koran Harian Olahraga pertama di Indonesia. Kalau teman-teman tahu dulu ada Harian Olahraga Top Score. Nah, itulah saya yang membuat dengan beberapa teman-teman. Kalau sekarang masih beredar di televisi itu diantaranya Roni Pangemana, Muhammad Kusnaini, Yusuf Kurniawan, Tommy Welly. Nah, itu teman-teman saya pada saat saya bikin Top Score. Kemudian ada juga di sini juga ada senior saya nih. Dulu mantan pemret saya di Harian Terbit. Sekarang wakil ketua bidang organisasi di PWI Jaya, Dr. Bagus. Kalau ini asli mentor saya, kalau ini yang benar-benar setiap hari saya dibimbing sama beliau ya. Sekarang saya minta jadi mentor juga di PWI Jaya. Jadi setelah cukup lama tidak muncul ke permukaan karena beliau sekarang juga aktif sebagai dosen ya di UI, kemudian di beberapa universitas swasta lainnya. Saya ajak tahun 2024 lalu untuk masuk di jajaran kepengurusan PWI Jaya. Dr. Bagus, terima kasih yang sudah membersamai saya di PWI Jaya. Dan yang sudah tidak asing lagi ini soulmate ini. Itu Bagus Adi. Itu Bagus Adi udah nggak usah diceritain. Kebanyakan ceritanya gitu ya. Tapi dia bawa saya ke PWI Jaya. Ya. Dulu dia kalau sudah ikut uji kompetensi nggak mau. Saya bilang ini ada kesempatan terakhir ikut uji kompetensi bisa langsung utama. Tahun 2018 itu terakhir yang bisa direct ke utama. Ternyata Pak TB akhirnya lulus juga untuk ikut uji kompetensi. Sempat ngurus-ngurus ya, ikut uji kompetensi utama ada kali 10 kali bolak-balik ke kamar mandi. Stres gue. Padahal pengalamannya dia udah wartawan kota, tapi ketika mengikuti uji kompetensi ternyata sama kayak
wajar gitu. Jadi Anda boleh jago sebagai wartawan, Anda boleh jago di lapangan, Anda boleh banyak punya narasumber, ya. Tapi ketika disuruh jejaring, was-was juga gitu kan. Takut nggak dijawab kan gitu. Ya. Jadi ya itu namanya ujian gitu. Ya namanya ujian ya kita harus ikuti gitu. Dan ternyata ketika kita coba kontak yang biasanya gampang kita kontak, ini nggak bisa gitu kan. Kan tambah stres gitu jadinya kan. Ya, jadi itulah dinamika dari uji kompetensi. Jadi teman-teman sekalian, saya mau ucapkan selamat ya kepada teman-teman yang sudah kompeten. Ya, ini 100% yang pertama untuk kepengurusan PWI Jaya di bawah saya. Dan ini uji kompetensi ketiga sejak saya terpilih menjadi ketua PWI Jaya tahun 2024. UKW pertama itu kami tidak bisa menggelar karena waktu itu ada ban dari Dewan Pers ya, PWI nggak boleh gelar. Akhirnya kita kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Waktu itu juga nggak 100% ya, kita kerjasama. Kemudian UKW berikutnya dengan Polda Metro Jaya akhir Desember, itu juga nggak 100% ya, hanya 95% yang lulus atau yang kompeten. Dan ini yang ketiga, alhamdulillah 100% di saat kita menggelar uji kompetensi mandiri. Ya, jadi DKI ini memang lebih sering menyelenggarakan kompetensi mandiri. Maksudnya apa? Kompetisi yang pesertanya bayar gitu loh. Itu tekanannya jauh lebih tinggi ketimbang gratis. Kalau gratis Anda nggak ada beban, nggak lulus, gua nggak bayar, ya kan? Besok ada ujian lagi ikut gratis. Tapi ketika Anda membayar, itu tekanannya beda gitu loh. Gue udah bayar mahal-mahal, terus nggak kompeten, ya kan? Terus harus ikut lagi, ulang lagi 6 bulan nyari duit lagi gitu. Iya kalau DKI menyelenggarakan gratis. Kalaupun DKI menyelenggarakan gratis belum tentu juga bisa dapat, iya kan? Fasilitas gratis itu. Jadi memang ketika uji kompetensi mandiri kemudian diikuti oleh teman-teman harus mengocek ya dari kantongnya sendiri 2,5 juta, kemudian lulus itu kepuasannya berbeda. Ya. Kalau misalnya nggak kompeten juga, rasa kecewanya juga pasti jauh lebih tinggi ketimbang yang gratis. Ya. Jadi terima kasih perjuangan yang sangat luar biasa. Pesan saya satu, teman-teman, setelah dinyatakan kompeten, mohon betul-betul bisa menjaga profesionalisme. Ya, jangan lagi kemudian nanti udah UKW, udah punya sertifikat kompeten, tapi kelakuannya masih seperti wartawan-wartawan yang tidak mengenal kode etik, seperti wartawan yang tidak mengenal undang-undang pers atau PPRA dan lain-lainnya terkait dengan pers. Jadi mohon dijaga ya predikat yang sudah Anda dapatkan hari ini ya sebagai wartawan yang kompeten, mohon dijaga. Anda harus bisa lebih profesional lagi menjadi wartawan. Ya. Jangan lagi ada komplain-komplain yang sebenarnya tidak perlu. Ya, komplain yang tidak perlu itu maksudnya apa? Misalnya Anda wawancara, ada kasus, Anda tidak konfirmasi. Itu banyak banget laporan ke kita. Ya, komplainnya karena tidak ada konfirmasi, karena dianggap tidak berimbang. Ya, jadi itu aja pesan saya. Satu lagi ya, teman-teman yang belum menjadi anggota PWI, yang sudah kompeten masuk ke PWI. Jadi sekarang PWI itu sejak tahun 2026 di PWI Jaya khususnya kami menerapkan harus uji kompetensi dulu, harus kompeten dulu, baru bisa gabung ke PWI. Karena apa? Kalau Anda sudah kompeten masuk ke PWI, maka nanti perjalanan Anda dari anggota muda ke anggota biasa itu normal, mengalir. Tapi kalau misalnya saya atau kami ya PWI Jaya memperlakukan seperti yang sebelum-sebelumnya, masuk PWI dulu, kompeten atau nggak kompeten nanti aja. Ya, begitu masuk berbondong-bondong jadi anggota muda, sudah waktunya perpanjangan untuk menjadi anggota biasa selama 2 tahun, nggak ada yang mau ikut uji kompetensi. Akhirnya kita tidak pernah nambah nih keanggotaannya. Ya, karena keanggotaan di PWI pusat, karena yang tercatat di PWI pusat itu yang anggota biasa, itu yang masuk hitungan dalam berapa jumlah anggota yang dimiliki oleh provinsi-provinsi.
Ya, DKI itu peningkatannya nggak signifikan gitu loh. Kita menjadi barometer, anggota kita banyak. Ya, terakhir itu kita punya 3.000 lebih. Tapi begitu terjadi perubahan, ya media sudah banyak yang tutup, bla 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 bla. Tahu nggak tanggal berapa? Kurang dari 400. Berarti yang 2.500 sekian itu hilang. Dan sekarang penambahannya nggak signifikan, padahal anggota muda kita itu banyak. Tapi penambahannya nggak signifikan. Makanya kenapa kami di 2020 nanti mendorong teman-teman yang sudah kompeten, yang mengikuti uji kompetensi di PWI, ayo masuk PWI. Ya, kita nanti akan menyelenggarakan yang namanya OKK. Dengan Anda mengikuti OKK, Anda nanti berhak untuk menjadi anggota muda PWI. 2 tahun kemudian Anda sudah bisa meningkatkan diri menjadi anggota biasa tanpa harus menjalani uji kompetensi lagi, kan Anda sudah kompeten. Ya. Nah, dari sini nih misalnya ada 33 oleh oke, ada teman-teman daerah ya. Katakanlah ada 25 nanti yang masuk PWI. Berarti 2 tahun ke depan sudah pasti anggota PWI Jaya yang menjadi anggota biasa itu nambah 25. Itu gunanya. Ya. Kalau saya nggak pakai sistem seperti ini, ikut 50 anggota muda, 2 tahun kemudian belum tentu 50 ini menjadi anggota biasa, mungkin hanya 10. Tapi kalau saya memulainya dari yang kompeten, saya hari ini dapat 30, 2 tahun kemudian saya akan mendapat 30, itu sudah pasti, karena teman-teman sudah kompeten. Ya, jadi itu nanti untuk pengumuman OKK untuk menjadi anggota PWI nanti akan kami share pengumumannya, ya. Nanti ada Pak Arman Suparman sebagai sekretaris yang menjadi penanggung jawab untuk OKK. Saya kira itu aja teman-teman. Terima kasih khusus juga untuk panitia. Ya, walaupun saya sebagai penanggung jawab UKW di PWI Jaya, tapi tanpa kerja, tanpa bantuan dari teman-teman panitia, tentunya UKW ini juga tidak bisa terselenggara. Tepuk tangan juga, aplaus untuk Pak Sekum Arman Suparman yang sudah menjadi koordinator UKW di PWI Jaya. Terima kasih juga kepada Ketua Pokja Jakarta Pusat, Helmi AR, Ketua Bupati. Ini berkat beliau ini kita bisa mendapatkan tempat di Aula Wali Kota Jakarta Pusat. Terima kasih juga teman-teman Pokja Jakarta Pusat ya yang sudah membantu kepanitiaan di UKW ini. Terima kasih juga kepada para penguji, perwakilan dari PWI Pusat, Pak atau Bang Jufri Al-Fatiri. Terima kasih semuanya. Anda luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelenggarakan UKW lagi. Saya nggak tahu kapan, tapi kita punya program setidaknya 3-4 bulan sekali kita harus punya UKW. Ya, itu saja. Akhirnya saya atas nama pengurus PWI Jaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Permohonan maaf juga saya sampaikan apabila dalam pelaksanaan UKW ini baik saya sebagai penguji ya ataupun sebagai panitia mungkin ada tindak tanduk yang kurang berkenan, ada sikap, ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Sekaligus saya menutup UKW angkatan ke-65 PWI Jaya dengan hasil 100% kompeten. Dengan ini resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kesut Budi Handoyo, Ketua PWI Jaya yang telah memberikan sambutan sekaligus menutup acara UKW pada siang hari.